mental kaya itu nggak mesti harus kaya duluan. Orang miskin yang berani berbagi pada dasarnya dia sudah bermental kaya meskipun belum kaya. Oke? Begitu juga sebaliknya. Orang kaya tidak berani berbagi pada dasarnya dia mentalnya sudah miskin. Saya kasih contoh sederhana. Orang miskin punya mental kaya itu seperti ini. Orang miskin yang berani berbagi padahal dia punya uang lah, punya uang tapi pas-pasan jumlahnya, tapi masih sempat berbagi. Punya uang 50.000. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin ada di sekitar kalian, ada mungkin beberapa teman dari kalian yang sebenarnya kalian tahu bahwa dia hidupnya pas-pasan, uang di kantongnya juga pasti pas-pasan, sepengetahuan kalian ya. Tapi anehnya dia berani berbagi. Punya duit 50.000 berani naktir. Ketika dia mau berbagi, pada dasarnya saat itu orang seperti itu sudah memiliki mental kaya. Dan bagi saya pribadi, dia sudah pantas dan layak untuk jadi orang kaya. Nah, untuk jadi orang kaya seperti apa? Kembali lagi ke program bawah sadarnya dan ketentuan Tuhan pastinya. Orang miskin berani bersedekah, itu punya mental kaya. Oke, sekarang saya berikan kebalikannya. Orang kaya mentalnya miskin. Banyak. Kalian perhatiin, ada orang kaya yang sulit berbagi menurut pandangan kalian loh ya, menurut pandangan kalian, karena ada beberapa orang kaya yang memang ketika bersedekah diumpetin, nggak pingin diketahui orang lain, ada seperti itu. Nah, tapi ketika kalian benar-benar melihat atau punya teman orang kaya yang sulit berbagi ke kalian, nggak usah berbagi duit terlalu banyak deh, mau ngajak meraktir kalian, mau ngasih makan buat orang yang sedang lapar, padahal dia kelihatannya kaya, kemudian dia tidak bisa berbagi, membiarkan orang yang lapar. Bagi saya secara mental dia miskin meskipun dia kaya. Kalian yang hari ini hidup pas-pasan, ketika kalian berani berbagi padahal duit pas-pasan, tapi berani berbagi, berani ngisi perut orang yang kosong, menghilangkan lapar dan dahaganya orang yang perutnya kosong, yang lapar, kalian sudah bermental kaya. Dan saya katakan di sini bahwa kalian sudah pantas menjadi orang kaya. Orang miskin, orang nggak punya, tapi punya mental kaya dengan cara berbagi, sebenarnya dia sudah pantas dan layak untuk jadi orang kaya. Nah, kapan dia kaya? Saat Allah punya mau, saat Tuhan punya mau sesuai dengan program bawah sadarnya. Kebalikannya ada apa tidak? Ada. Orang kaya yang tidak bisa berbagi pada dasarnya dia bermental miskin. Biasanya, saya nggak nyumpain, biasanya orang-orang seperti itu nggak lama, kekayaannya nggak lama, diambil kembali oleh Tuhan. Kita harus tahu, kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa kekayaan itu titipan. Jadi saya di sini justru mengarahkan kalian agar kalian kaya. Kaya itu sebenarnya tergantung sudut pandang. Ketika kalian ngerasa cukup, itu sebenarnya kalian sudah kaya. Kaya itu tidak dilarang. Open mindset, buka cara berpikir kalian. Yang harus digarisbawahi adalah bahwa kaya tidak pernah dilarang. Saya mau cerita sedikit di sini nih. Saya mau cerita sedikit sesuai dengan keyakinan yang saya anut. Dalam Islam itu kita punya Nabi namanya Rasulullah Muhammad, dan Rasulullah punya 4 sahabat dengan perbedaan karakter, perbedaan ciri. Kita tahu Rasulullah punya sahabat yang paling bijaksana yaitu Abu Bakar. Saya mau cerita sedikit di sini agar mindset kalian terbuka. Rasulullah punya sahabat yang sangat bijaksana yaitu Abu Bakar. Yang kedua, Rasulullah punya sahabat namanya Umar dengan keberaniannya. Yang ketiga, Rasulullah punya sahabat Ali bin Abi Thalib dengan keilmuannya yang luar biasa. Karena memang Ali terkenal dengan kepintarannya. Yang keempat, ada Utsman. Sayyidina Utsman itu yang kaya dan dermawan, dan dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Kalau tidak bisa merangkum 4 sifat ini, 4 orang ini dalam satu tubuh kalian, setidaknya kalian ambil salah satunya. Nggak ada yang salah dengan kemiskinan, nggak ada yang salah selama kalian sanggup. Tidak ada yang salah juga dengan kekayaan. Jadi ketika kalian kaya, pada dasarnya kalian mencontoh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu kaya dan dermawan. Jadi hukum pantasnya ada dan mental kayanya ada karena kedermawanannya. Nah, celakanya adalah ketika ada orang kaya, ketika ada orang kaya yang sulit berbagi, mentalnya miskin. Hebatnya lagi, ketika ada orang miskin berani berbagi, berarti dia sudah
punya mentalnya dulu sebelum kaya, sudah bermental kaya, berarti dia sudah pantas untuk kaya. Oke, jadi saya ingin ngajak di sini, informasinya adalah, ajakannya adalah, ayo kita jangan munafik sama Tuhan. Kita jangan munafik pada diri kita sendiri. Kalau misalkan kalian benar-benar butuh kekayaan itu, mintalah dan carilah dan jemputlah. Tapi kalau memang kalian gak butuh, ya gak apa-apa, diam aja. Toh yang merasakan bukan siapa-siapa, kalian sendiri. Jadi jujur itu lebih baik. Belajarlah jujur. Pada siapa jujur? Bukan hanya ke manusia, pada Tuhan juga harus jujur. Jujur aja, ya Tuhan, saya butuh kekayaan ini untuk bisa lebih mensejahterakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena kenyataannya dalam agama itu diperintahkan untuk kaya, walaupun tidak secara langsung. Saya pikir semuanya juga punya keyakinan bahwa kaya tidak dilarang ya. Nah, di agama yang saya anuti, di agama Islam, ada perintah haji, ada perintah sedekah, ada perintah yang kalian punya anak mungkin akikah. Dan itu semuanya pakai uang, yang nggak sedikit sebenarnya. Nah, kalau kalian nggak punya, nggak memotivasi diri kalian untuk kaya, bagaimana kalian bisa melewati ini? Bagaimana kalian bisa mengerjakan 3 perintah ini? Itu yang saya maksud, open mindset, bahwa kaya tidak dilarang dan miskin pun tidak dilarang. Qanaah, zuhud, dan hidup yang sangat sederhana itu tidak dilarang. Tapi tidak salah juga ketika kita ingin kaya. Hilangkan mental block bahwa kekayaan akan menjerumuskan saya, kekayaan justru akan membuat saya lupa dan lain sebagainya. Lebih parah lagi kalau miskin mengeluh. Buka paradigma kita, buka cara berpikir kita, bahwa hidup jika memang butuh, akui dan mintalah pada Tuhan kalian. Mintalah pada Tuhan sesuai dengan keyakinan kalian bahwa kalian membutuhkan kekayaan itu. Yang minta saja belum tentu dikabulin, bagaimana yang tidak minta? Jadi kita wajib meminta kepada Tuhan dengan segala konsep yang sudah saya tawarkan. Silakan kalian praktekkan. Bersihkan hati dulu, bersyukur, berbaik sangka, punya mental kaya pastinya. Kemudian cari rezeki sekuat mungkin, cari rezeki sesemangat mungkin.